Hai guys, back to my channel. Khusus di channel ini kita akan membahas seputar kisah nyata horor yang pernah terjadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi membuat cerita horor lainnya yang bisa buat kalian malas mematikan lampu kamar. Tak perlu berlama-lama, ini dia cerita yang berjudul Suro. Cerita ini nyata diucapkan oleh seorang wanita bernama Novita Azarin di forum Facebook. Saat itu antara tahun 2010 sampai 2014. Hari itu menjelang maghrib atau kalau orang Jawa sebut suruh. Biasanya pada waktu demikian pantang bagi orang untuk keluar rumah, kecuali sudah ada di jalan atau dalam keadaan sangat mendesak. Tapi hari itu entah kenapa kakak Mbak Novita ini menyuruh dia untuk ke ATM. Nah, Mbak Novita bilang kalau bisa habis maghrib saja ke ATM-nya. Tapi kakaknya bilang kalau bisa sekarang karena ada hal penting. Akhirnya dengan terpaksa Novita pergi ke ATM. Tapi mungkin lagi bermalang nasib. ATM dekat tokonya trouble, harus ke kota. Antara berangkat dan tidak, hati sudah mulai bimbang. Tapi kepalang tanggung akhirnya Novita ini jalan ke ATM. Singkat cerita, dia sudah perjalanan pulang dan sudah mulai mendengar kumandang azan maghrib. Hatinya tuh sudah mulai tidak enak selama perjalanan. Pertama, karena surut masih berada di jalan dan sudah waktunya sholat. Tapi entah antara sadar dan tidak sadar, entah pikiran dia kenapa, saat itu seperti kosong. Tiba-tiba sampai perempatan, sepeda motor dia seperti disenggol motor lain. Padahal dalam pandangan dia tidak ada yang menyenggol, tapi ia terguling di jalan. Singkat cerita, dia ditolong oleh orang-orang yang ada di sana dan ditanyai sama bapak-bapak, bagaimana nak, kok bisa jatuh? Nah, dia pun menjawab, tak tahu pak, perasaan saya tuh jalanan sepi dan saya sudah ngerem, jawabnya. Makanya jangan keluar kalau suruh, syukur kalau nunggu maghrib dulu, sambung beliau. Mbak Novita pun hanya mengangguk, kemudian dia dilarikan ke puskesmas terdekat karena alhamdulillahnya lukanya tidak begitu parah dan boleh segera pulang. Nah, disinilah cerita sesuai judul di atas akan dimulai. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah semua tetangga yang menjenguk ia pulang, Novita dan kakaknya juga keponakannya bersiap untuk tidur. Entah kenapa malam itu sungguh apes, lampu kamar Mbak Novita pun tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Alhasil dia tidur dalam keadaan gelap gulita. Nah, ceritanya tuh dia tuh sudah tertidur. Nah, sekitar jam 1 malam ia mendengar langkah kaki di dapur. Novita anggap itu mungkin suara mbaknya atau saudara lainnya yang mau makan. Tapi dia heran kenapa begitu lama di dapur sampai berisik. Akhirnya dengan berat hati dia